Rise adalah first. Saat ini Amerika masih menjadi negara adikuasa untuk negara superpower. Keterlibatannya dalam berbagai urusan di dunia dan dominasi dalam hal ekonomi memang membuat negara lain seolah seperti tidak berkutik. Meski begitu, beberapa negara lain sebenarnya telah memiliki modal untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika. Dengan langkah yang tepat, beberapa negara berikut ini sebenarnya bisa memperluas pengaruhnya dan menggantikan Amerika sebagai negara terkuat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 8 negara yang dipercaya bakal menguasai dunia di masa depan. Yuk, tonton video ini hingga akhir, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari Studio Langit. Rusia. Siapa saja yang rutin menonton berita tentu tahu bahwa Rusia memiliki ambisi untuk menjadi negara terkuat. Dengan mengekspor gas alam kepada negara Eropa dan mencaplokkan Krim, Rusia telah menunjukkan dirinya bukanlah negara yang bisa disepelekan. Meskipun militer Rusia termasuk yang terbaik di dunia, negara ini masih perlu mengatasi penurunan populasi dan memperbaiki ekonomi negaranya untuk bertahan di tahun-tahun berikutnya. Begitu Presiden Vladimir Putin telah membangun ikatan yang kuat dengan China. Rusia juga termasuk dari negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bersama dengan sekutu baru ini, Rusia membentuk ekonomi dan sosial yang baru dan kuat dengan nama New Development Bank atau NDB, yang mungkin akan memberikan kekuatan bagi Rusia untuk menjatuhkan dominasi Eropa dan Amerika dalam pasar global. Brazil. Jika Brazil mampu melangkah dengan tepat bersama sekutunya China dan Rusia, Brazil bisa maju menjadi salah satu negara yang terkuat. Tidak cuma itu saja, ekonomi Brazil diprediksi akan meningkat hingga 10 triliun dolar dalam 40 tahun ke depan, jauh di depan Jepang dan Jerman. Brazil juga memiliki simpanan sumber daya alam yang sangat besar, serta populasi yang hampir sama dengan keseluruhan negara di Amerika Selatan. Dengan memperhitungkan semua tanda ini, maka jelaslah bahwa Brazil bisa menjadi negara yang memimpin di Amerika Selatan dengan menjalin hubungan yang erat dengan negara kecil di sekitarnya. China. Napoleon dulu pernah berkata bahwa China adalah raksasa yang sedang tertidur. Biarkan ia tidur, karena ketika bangun ia akan mengguncang dunia. Kata-kata Napoleon ini perlahan menjadi kenyataan ketika bangsa barat mulai tergantung dengan produk China. Negara ini telah menjadi pusat manufaktur dunia sehingga membuatnya menjadi kandidat untuk menjadi negara dengan status superpower. Pangkalan penting perusahaan manufaktur China membuat negara ini terhubung dalam jalur pelayaran global yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Hindia. Hal ini membuat China memiliki kontrol atas jalur pelayaran penting yang menjadi nadi ekonomi dunia. Di bidang militer, China telah mendapatkan kapal pengangkut pesawat pertamanya, yang berarti di negara ini kini bisa menjelajahi lautan. China juga membangun pulau buatan dan bersiap untuk merebut wilayah di Laut China Selatan. Langkah ini menunjukkan bahwa China telah melihat dirinya sendiri sebagai negara kuat di wilayahnya dan berniat untuk memperluas jangkauannya. Indonesia. Indonesia tahu bahwa kepentingan strategisnya di wilayah Asia Tenggara meningkat seiring dengan ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.
Negara kepulauan Indonesia menjadi semacam tameng antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini membuatnya menjadi negara pembatas yang kuat antara dua wilayah besar di dunia. Semua negara superpower saat ini menyadari bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan dan melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya. Sementara itu, kekuatan militer Indonesia juga telah meningkat secara signifikan karena telah sering berurusan dengan upaya pemberontakan. Indonesia memiliki pasukan unit khusus paling efektif di dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memiliki pesawat jet dan meningkatkan jumlah armada lautnya hingga 200 buah kapal. Indonesia akan memiliki pondasi kuat untuk menjadi negara yang hebat dan kuat di masa depan. Uni Eropa. Jika Uni Eropa mampu bertahan dari para nasionalis dan para gerakan skeptis yang saat ini menghadang, maka negara ini akan menjadi kandidat utama untuk menjadi negara superpower dalam waktu dekat. Fakta bahwa negara gabungan Eropa ini mampu bangkit sebagai negara kuat dengan tenang sebenarnya sudah banyak diketahui oleh para ahli strategi di Pentagon. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Amerika tidak pernah berhenti ikut campur dalam urusan Eropa melalui organisasi seperti NATO. Dengan tingkat ekonomi yang hampir menyerupai Amerika dan bahkan populasi yang lebih besar, UE bisa memusatkan kekuatan politiknya di masa depan. Sejak awal tahun 90-an, UE bahkan sudah membangun kekuatan bersenjata gabungan miliknya sendiri yang disebut CSDP. Para ahli percaya bahwa pasukan ini akan bergerak secara independen dari wilayah dominasi Amerika. Itulah beberapa daftar negara dengan potensi mampu memperluas pengaruhnya. Namun tentu saja semua itu tidak bisa dicapai dengan mudah begitu saja. Perlu usaha keras dan pasti akan ada rintangan besar yang menghadang untuk menjadi negara yang berkuasa, entah dari pihak luar atau bahkan dalam negeri itu sendiri. Indonesia sebenarnya juga mampu menjadi negara yang hebat, namun pertanyaannya apakah setiap lapisan masyarakat mampu berjuang untuk hal tersebut? Nah, tuliskan di kolom komentar ya Saudara Lovers. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan kalau kalian merasa informasi ini sangat berguna, sudilah kiranya Saudara Lovers sekalian memberikan like, komen, serta subscribe channel ini agar kami dapat terus mengembangkan serta menyajikan informasi-informasi menarik untuk kita semua. See you!